Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Amelia Putri dengan NIM 1910702006 dari Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi politik dan ruang lingkupnya. Sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola yang ada dalam masyarakat. Menurut Maury Degberger 1996, arti sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengajaran tentang kekuasaan terhadap kehidupan masyarakat. Ruang lingkup sosiologi politik. Yang pertama, sebagai studi tentang negara. Dalam kajian sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kewajiban yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Contohnya seperti kebijakan program Indonesia Pintar. Yang kedua, sebagai studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, dalam peran sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Contohnya seperti kampanye politik. Saya akan menjelaskan topik sosiologi politik. Saya memilih partisipasi politik, ialah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan itu tersebut. Landasan partisipasi politik. Yang pertama, kelas, yaitu individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. Yang kedua, kelompok atau komunal, yaitu individu dengan asal-usul ras, agama, dan bahasa. Yang ketiga, lingkungan, yaitu individu yang jarak tempat tinggal, domisilinya berdekatan. Yang keempat, partai, yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama, yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan. Bentuk-bentuk partisipasi politik. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1. Kegiatan pemilihan, kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif. Yang kedua, lobby, upaya perorangan atau kelompok menghubungi pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Yang ketiga, kegiatan organisasi, partisipasi individu ke dalam organisasi baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintahnya. Dan keempat, contacting, upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. Yang kelima, tindakan kekerasan, tindakan individu atau kelompok pemerintah guna mempengaruhi keputusan dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, yang termasuk juga adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik atau assassination, revolusi, dan pemberontak. Saya akan menganalisis studi kasus dari artikel saya. Pembahasannya, di masa pandemi COVID-19 ini, tidak bisa menghambat jalannya pemerintahan di daerah Ogan Ilir. Bupati OI, HM Ilyas Panji Alam SE, SH, MM, menyarankan masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi virus corona yang saat ini melanda negara Indonesia. Walaupun dalam masa sulit karena pandemi ini, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pilkada, tetap dilaksanakan sesuai aturan dan protokol kesehatan.
Pilkada serentak diatur dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang respon negara Indonesia terhadap bahaya kesehatan warganya karena pandemi virus corona ini belum dapat dipastikan kapan rampungnya. Sudah banyak jatuh korban, sementara obat dan vaksin COVID-19 masih dalam perjuangan manusia sejagat untuk menemukannya. Presiden telah menetapkan bencana nasional non-alam untuk pandemi COVID-19 ini. Hal yang tidak dapat dihindari ialah event-event yang melibatkan banyak yang harus dicegah dan ditunda dahulu demi kemaslahatan bersama. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada serentak diundur dari rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 yang menjadi Desember 2020. Akan tetapi bila keadaan tidak memungkinkan, harus ditunda lagi. Pasal 201 A ayat 1 dan ayat 3 Perpu 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang 1 tahun 2015. Pemilihan umum KPU Kabupaten Ogan Ilir mendistribusikan segala sesuatu kebutuhan logistik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020 tingkat PPK, panitia pemilihan kecamatan, mulai dari kotak suara, surat suara, tinta, dan alat tulis yang didistribusikan pihak KPU Ogan Ilir demi menyukseskan pilkada tahun ini. Seperti yang diketahui, pilkada Ogan Ilir diikuti dua pasangan calon paslon, yakni Panca Wijaya Akbar Ardani dan Ilyas Panji Alam Endang PU Ishak. Ia selaku kepala Desar periode lalu yang diikuti mencalonkan lagi untuk kedua kalinya. Panca Wijaya adalah anak wakil gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya, dan sedangkan Ilyas, ia adalah calon petahana. Berdasarkan data sementara dari KPU, Panca Ardani unggul 63,4%, sementara Ruslan Herli meraih 36,6% suara. Itulah analisis dari studi kasus artikel saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.